Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu tercurah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius 24 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mendengar mental budak, mental hamba, atau kalau orang Batak bilang mental khatoban, mental pangurupi, mental pembantu? Ketika ada seseorang berujar atau mengucapkan kalimat itu, kita pasti bisa merasakan apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Bahwa tidak lain di sana pasti terkandung sebuah kekecewaan yang sangat melihat seseorang akan tindakannya, akan perbuatannya, akan kelakuannya di dalam kehidupannya. Sebab memang sering hal itu terjadi ketika seseorang bermalas-malasan atau ketika seseorang melakukan sesuatu terlihat baik, tapi ternyata di sana hanya sebuah kepura-puraan. Bahkan lebih parah, dikatakan mental budak, mental hamba, mental pembantu, mental pangurupi itu adalah ketika kita melihat seseorang berlaku baik, melakukan sesuatu dengan baik, bila di depan tuannya, bila di depan majikannya, atau bila di depan bosnya, maka dia begitu terlihat sungguh-sungguh melakukan sesuatu, tetapi ketika tuannya, majikannya tidak lagi ada di depannya, tidak ada lagi di sekitarnya, maka melakukan apapun dia tidak lakukan dalam kehidupannya, apapun dia tidak akan kerjakan. Bahkan yang ada adalah bermalas-malasan atau mungkin melakukan apa yang dia mau untuk memenuhi keinginan hatinya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita ini adalah perikop yang mencoba menjawab bagaimana pertanyaan murid tentang apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Dan ini adalah salah satu jawaban Tuhan Yesus dengan memakai perumpamaan. Kita bisa melihat di dalam topik ini ada 3 perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tapi ini adalah perumpamaan yang pertama, bagaimana diungkapkan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu kita kembali kepada situasi yang saya ungkapkan tadi di depan, bahwa memang Matius menuliskan ini untuk menggambarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika seseorang itu diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan bahkan pengelolaan untuk sesuatu.
apakah dia melakukannya dengan setia dan bijak, atau justru sekali lagi, atau justru tidak melakukan apapun, bahkan menyalahgunakan jabatan atau situasi yang dia diberikan kepadanya di dalam kehidupan ini. Dan ini jelas sekali melukiskan seorang hamba yang setia yang diangkat oleh tuannya, dan bagaimana hamba yang jahat, hamba yang tidak setia itu melakukan tindakan semena-mena, bahkan digambarkan menjadi pribadi yang bermabuk-mabuk, minum, dan bahkan lebih lagi memukul dengan kuasa, dengan posisi yang diberikan kepadanya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Matius ingin menghadapkan kepada kita bahwa benar ada dua tipe hamba Tuhan. Ada dua tipe yang setia dan bijak, dan dipastikan yang satu lagi adalah yang jahat. Yang pertama kita melihat adalah seorang hamba yang berintegritas. Kenapa dikatakan berintegritas? Yang berkarakter Kristus tidak lain adalah dia selalu menjadi pelaku-pelaku kebaikan, kebenaran. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, ada atau tidak ada, di depan atau tidak di sekitarnya, tuannya mengawasinya dalam kehidupan ini. Sebab begitulah gambaran orang percaya dalam kehidupan kita, bahwa orang percaya itu akan melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan, sebuah tindakan seperti untuk Tuhan. Sebab dia akan mengimani bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu ada di dalam segala ruang, waktu, dan tempat di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bahkan lebih dari CCTV yang bisa terhalang atau menghalangi segala sesuatu tindakan dalam kehidupan kita. Lihatlah begitu pentingnya CCTV di kasus Brigadir Joshua ya. Kita melihat, tapi jauh lebih dari situasi itu, mata Tuhan melebihi CCTV di dalam kehidupan kita. Tuhan melihatmu, Tuhan mengenalmu bahkan lebih jauh daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Gambaran hamba yang setia itu, dia menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Dia pribadi yang berintegritas. Karena dia memahami, karena dia mengimani. Dia melakukan sesuatu itu. Bukan bicara tentang dirinya, kehidupannya, tapi juga bicara tentang Tuhannya. Bukankah itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, mari jangan berpikir tentang dirimu sendiri, tapi juga berpikirlah tentang Tuhan yang engkau hadirkan melalui setiap tindakan kehidupanmu. Sederhananya adalah apapun yang engkau lakukan, engkau melakukannya di hadapan Tuhanmu, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Tapi diperbandingkan dengan hamba yang jahat itu, yang selalu mengandalkan pikirannya, selalu berpikir bahwa waktunya masih panjang, selalu berpikir untuk menyenangkan dirinya sendiri dan tak peduli orang lain, bahkan lebih lagi menyalahgunakan posisi, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan sesuatu yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Dan kita tahu pasti bagi hamba yang jahat, bagi orang jahat, bagi orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, memahami, mengimani Tuhan ada di mana-mana, itu adalah sebuah situasi yang sangat memberatkan, situasi yang membuat dia menakutkan, situasi yang membuat dia terbatasi oleh kehidupan itu dengan pengenalan akan Yesus itu. Makanya itu ya sesuatu yang sangat membedakan antara orang baik dengan orang jahat, orang hamba yang baik dengan hamba yang jahat. Hamba yang baik semakin mengimani bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, mata Tuhan ada di mana-mana, justru itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Sebab dia memahami bahwa apapun yang dilakukannya, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan sekuat tenaga seperti kata kitab Pengkhotbah itu. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan sekuat tenagamu.
Dan kembali kita diperhadapkan kepada situasi ini, bahwa ternyata kehidupan yang digambarkan di masa penantian, di masa penghakiman itu, digambarkan dalam situasi ini, bahwa memang Tuhan itu akan datang tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau perikop kita ini menggambarkan tentang hamba yang setia dengan hamba yang jahat, kedatangan Tuhan itu juga tetap menjadi rahasia untuk hamba yang baik dan hamba yang jahat. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mau melihat, adakah proses yang kita lakukan itu menjadi sebuah proses di dalam penantian kita, di dalam kerinduan kita, di dalam iman kita, menantikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Apakah proses yang engkau lakukan, apakah usaha yang engkau lakukan, apakah pekerjaan yang engkau kerjakan di dalam kehidupan ini sebagai bagian dari menanti Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dalam situasi ini? Tidak lain firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, maka yang terbaik adalah berjaga-jaga, siap sedia, dan berusahalah. Sekali lagi, berjaga-jaga, siap sedia, dan berusahalah. Karena apa? Ya, satu hal yang pasti, waktu Tuhan kita tidak tahu. Kapan kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Yang kedua, kedatangan Tuhan pastilah sangat membahagiakan dan menghibur setiap orang yang didapati dalam keadaan siap siaga. Tapi bagi orang yang hidup di luar Tuhan, kedatangan Tuhan pasti akan sangat menyiksa dan sangat mengerikan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 45 itu. Lalu yang ketiga, Tuhanlah hakim yang adil. Sama seperti bunyi tema kita. Tuhan akan memberikan keadilan untuk setiap ketertindasan kita di dalam kehidupan ini. Maka layaklah sukacita kita semakin sempurna ketika kita memahami bahwa Allah lah hakim yang adil di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal lagi yang lebih luar biasa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kesetiaanmu Tuhan akan perhitungkan. Dan kita melihat apa upah menjadi hamba yang setia itu. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan diperhatikan. Ia akan diperhatikan. Lihatlah apa yang dikatakan. Ketika dia berlaku bijak, berlaku menjadi hamba yang setia, dia diberikan kemasyuran, dia diberikan keagungan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu apa upah yang kedua? Upah yang kedua dikatakan, hamba itu akan berbahagia. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memperhitungkan bahkan setetes keringatmu yang jatuh untuk melakukan kebaikan. Dan lebih jauh lagi, Tuhan menyediakan tempat bagimu di sorga yang Tuhan sediakan bagimu di dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga, firman Tuhan melalui perumpamaan ini mengatakan ia akan diangkat pada jabatan yang lebih tinggi. Ayatnya yang ke-47. Masih ingat cerita tentang bagaimana Yusuf diberi kuasa, diberi posisi itu. Begitu luar biasa sekali. Maka saudaraku, benarlah firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka tanggung jawab yang lebih besar akan diberikan kepadamu. Tapi lihatlah apa sebaliknya. Bagian dari hamba yang jahat digambarkan di dalam ayat 48 dan ayat 49. Kemalangan akan menjadi miliknya. Dan dia menjadi pribadi yang tidak diberkati di dalam kehidupannya. Dan dia akan dirusak dan tidak berarti apa-apa di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan dia akan dibunuh, dia akan dibelah dan membuat dia senasib atau berada di dalam posisi orang-orang munafik. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Di sanalah, ayat 40 ayat ke-51, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Bukankah kita tahu bahwa kemunafikan sangat menjijikan bagi Tuhan Yesus? Makanya posisinya disamakan dengan orang-orang yang munafik. Lalu apa yang kedua? Yang kedua dikatakan bahwa
dia akan dijatuhkan ke neraka, ke api kekal itu, di mana di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Penghukuman abadi akan menjadi miliknya. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi dalam perikop kita pada saat ini? Yang pertama, jadilah hamba yang setia. Kita semua adalah hamba di hadapan Tuhan. Hamba yang setia, yang memahami dan mengimani bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapannya kelak. Ingat, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Camkan itu. Lalu yang kedua, setiap kita diberikan waktu 24 jam. Untuk setiap orang, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Waktu akan terus berjalan. Waktu akan selalu hadir dalam kehidupan kita selama nafas ini masih milik kita. Maka yang terbaik adalah pergunakanlah waktu, pergunakanlah saat, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ingat seperti yang saya sebut tadi, bahwa engkau ada sebagai gambaran Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Maka bekerjalah, maka bertindaklah, maka berperilakulah seakan-akan engkau adalah Allah yang kelihatan. Sekali lagi, seakan-akan. Sebab dengan hadirmu, orang akan melihat siapa Allahmu. Yang berikut, jangan pernah menyalahgunakan kuasa atau wewenang yang ada padamu untuk mematikan. Tapi pakailah posisi itu, kuasa itu, untuk menghidupkan. Selagi Tuhan masih mempercayakan posisi itu, jabatan itu di dalam kehidupanmu, maka pergunakanlah dengan sebaiknya, menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan, hakim, pengadil yang sesungguhnya akan memberi keadilan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Dan seperti syair lagu itu, Engkau Tuhan selalu mendapati kami tetap setia. Setia di dalam Engkau. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.